Dipotongnya hukuman mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam kasus penerimaan suap, pemufakatan jahat, dan pencucian uang oleh Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta. Mendapat tanggapan dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Keputusan itu dinilainya keliru karena Pinangki merupakan penegak hukum yang melakukan tindak pidana di masa krisis pandemi COVID-19. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memotong hukuman mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun. Walaupun terbukti menerima suap, melakukan pidana pencucian uang dan pemufakatan jahat terkait skandal Joko Chandra. Keputusan tersebut dinilai staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, tidak tepat. Kepada Antara pada 15 Juni dia menilai penegak hukum seharusnya mendapat putusan yang lebih berat, di mana menurutnya setidaknya mendapat hukuman penjara 20 tahun atau bahkan seumur hidup. Mengingat kasus tersebut terjadi di saat negara dalam keadaan krisis dan darurat di masa pandemi COVID-19. Dia menegaskan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tindak pidana luar biasa. Untuk itu, pakar hukum pidana tersebut menyarankan mengajukan masalah tersebut ke Majelis Kode Etik agar dapat ditinjau bersama untuk memastikan putusan akhir kepada jaksa Pinangki telah dipertimbangkan serta dinyatakan tepat atau tidak untuk mengantisipasi adanya indikator penyimpangan. $1 juta Amerika Serikat yang dijanjikan oleh Joko Subianto itu untuk memberi penjaraan kepada penegak hukum yang lain untuk tidak main-main dengan jabatannya. Karena itu undang-undang, yaitu undang-undang korupsi, itu membedakan ya bagi pelaku yang orang biasa dengan pelaku yang penegak hukum gitu. Menjadi alasan pemberat. Gitu. Jadi karena itu nggak pantas. Potongan hukuman atas Pinangki diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Banding yang diketuai Muhammad Yusuf pada 8 Juni dan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada 14 Juni. Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu divonis pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp600 juta atas dakwaan menerima suap dari terpidana perkara korupsi Cesi Bank Bali Jokro Sugiarto Chandra dengan pertimbangan hukuman 10 tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terlalu berat. Selain juga telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta merupakan seorang ibu dari balita.